Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jalan-jalan ke Kota Bandung, singgah sebentar membeli ketan. Selamat datang hadirin sekalian. Mari kita mulai sesi pemaparan. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Hanif Miftahul Huda, perwakilan dari Studio 01 Wilayah Perkotaan Pangandaran yang berada di Kecamatan Pangandaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil fakta dan analisis yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke inti presentasi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organogram dari studio kami. Untuk memudahkan alur pembahasan, berikut garis besar presentasi kami dimulai dari urgensi isu, metode penelitian, gambaran umum, hasil analisis, kesimpulan, dan diakhiri dengan rekomendasi. Berikut adalah isu studio kami, pengembangan ekonomi pariwisata, wilayah perkotaan Pangandaran melalui peningkatan infrastruktur sumber daya manusia, optimalisasi BUMDes, serta penguatan ketahanan bencana alam. Kemudian tujuan studio kami adalah mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi pariwisata di wilayah perkotaan Pangandaran melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi kelembagaan BUMDes, serta penguatan ketahanan bencana. Dengan 5 sasaran yaitu teridentifikasinya potensi pengembangan pariwisata alam serta strategi mitigasi risiko bencana untuk meningkatkan resiliensi kawasan wisata di wilayah perkotaan Pangandaran. Teridentifikasinya keterkaitan antara kualitas pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian teridentifikasinya kondisi sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur lingkungan untuk menunjang kegiatan pariwisata secara berkelanjutan. Teridentifikasinya sistem tata kelola akses permodalan dan pola distribusi produk UMKM untuk memenuhi preferensi wisatawan berdasarkan kualitas produk dan kondisi pusat perbelanjaan lokal. Kemudian teridentifikasinya kondisi dan permasalahan kelembagaan BUMDes dalam pengembangan potensi usaha berbasis pariwisata di wilayah perkotaan Pangandaran. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian dalam studi ini kami menggunakan 17 metode analisis dengan memanfaatkan 6 data primer, mulai dari kuesioner hingga survei blog, serta data sekunder dari 23 instansi. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu gambaran umum. Berikut merupakan gambaran umum wilayah studi kami yang mencakup 4 desa di wilayah pesisir Kecamatan Pangandaran yang memiliki total luas sekitar 23 km persegi. Dari sisi kebijakan, Pangandaran diarahkan sebagai pusat pelayanan utama sekaligus kawasan pariwisata strategis dengan fokus pengembangan diarahkan pada pariwisata berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal dan desa untuk mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mendunia. Kemudian pada bagian ini ditampilkan sebaran daya tarik wisata alam di wilayah perkotaan Pangandaran. Terlihat bahwa pantai Pangandaran dan Cakara Alam Pananjung menjadi destinasi wisata alam utama di kawasan ini. Kemudian selanjutnya di slide ini dapat kita lihat kondisi topografi dan batimetri wilayah. Bahwa dari peta tersebut cukup mendukung pengembangan wisata bahari. Namun demikian, kawasan ini juga memiliki kerentanan terhadap abrasi dan gelombang tinggi yang perlu diperhatikan. Untuk infrastruktur lingkungan, wilayah ini telah memiliki layanan air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Prabawa Mukti serta pengolahan air limbah melalui IPAL. Selain itu, tersedia juga fasilitas tempat pembuangan air yaitu TBA Pubahayu. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan tersebut masih kurang optimal. Kemudian pada bagian ini kita melihat kondisi infrastruktur kebencanaan dan transportasi di wilayah Pangandaran yang saat ini telah dilengkapi dengan 213 rambu evakuasi, 4 titik EWS, early warning system, dan 13 tempat evakuasi. Dari sisi mobilitas, konektivitas jalan utama sudah cukup memadai, bahkan memiliki potensi pengembangan pada jalur rel non-aktif Banjar Cijulang. Secara keseluruhan, penguatan transportasi umum dan fasilitas kebencanaan masih diperlukan untuk mendukung keselamatan serta aksesibilitas kawasan wisata. Selanjutnya, dari aspek demografi, total penduduk pada tahun 2025 mencapai 44.382 jiwa dengan proporsi jenis kelamin yang seimbang. Desa Babakan memiliki populasi tertinggi dengan 13.167 jiwa. Kualitas wilayah ditunjukkan oleh IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sebesar 71,66, kemiskinan 8,03%, dan keluhan kesehatan 41,48%. Kemudian pada aspek kependidikan dan ketenagakerjaan,
38,6% penduduk berpendidikan terakhir SD, dan partisipasi sekolah cenderung menurun tajam setelah usia 12 tahun. Namun, angkatan kerja atau TPAK sangat tinggi di angka 80,21%, yang didominasi oleh usia produktif sebesar 57,5%. Kemudian pada slide ini dapat dilihat bahwa aktivitas ekonomi wilayah perkotaan Pangandaran didominasi oleh sektor tersier dengan ekonomi lokal yang bertumbuh pada UMKM di tiap desa, seperti sentra kuliner seafood di Kampung Turis Wonoharjo, kerajinan anyaman di Pananjung, piring anyaman lidi kelapa di Babakan, dan produk khas ikan jambal roti di Desa Pangandaran. Selanjutnya, dari sisi kelembagaan, BUMDes di Kecamatan Pangandaran memiliki karakteristik usaha yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa pertanian, hingga wisata. Namun meski memiliki potensi yang besar, kemampuan pembiayaan dan tingkat kemandiriannya masih bervariasi antar desa. Nah, setelah melihat gambaran umum tadi, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu hasil analisis yang telah kami lakukan. Untuk kesesuaian dan daya dukung kawasan wisata, berdasarkan hasil analisis, sebagian besar lahan di Pangandaran memiliki daya dukung pada kategori moderat dan termasuk dalam prioritas pengembangan bertahap. Sekitar 88% wilayah dinilai sesuai untuk mengembangkan pariwisata dengan luas kurang lebih 1.009 hektar, dengan potensi utama berada di kawasan pesisir barat. Namun demikian, dalam pengembangannya tetap perlu memperhatikan aspek keberlanjutan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian untuk kerawanan bencana pesisir meliputi kerawanan bencana gempa bumi pada tingkat sedang, yaitu sebesar 63,6%, didukung oleh kerawanan likuifaksi seluas 90 hektar pada zona perdagangan dan jasa. Kemudian jika dilihat dari dinamika pesisir, akresi cenderung lebih banyak terjadi di pesisir barat, sedangkan abrasi cenderung terjadi di pesisir timur. Selain itu, terdapat area dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi dengan luas sekitar 563,86 hektar yang terkonsentrasi di wilayah pesisir. Lanjut, di sini terkait dengan kesesuaian lokasi evakuasi, berdasarkan hasil analisis, kesesuaian lahan untuk lokasi evakuasi menunjukkan dominasi area yang aman berada di bagian utara. Artinya, wilayah utara memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan sebagai lokasi evakuasi yang mendukung aspek keselamatan. Dari air bersih dan air limbah, kami menemukan bahwa wilayah ini sebenarnya sudah memiliki layanan air bersih, perpipaan, dan IPAL, tetapi keberadaannya belum dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan perpipaan masih rendah, dan masyarakat masih banyak mengandalkan tangki septik pribadi. Kemudian layanan air bersih berpotensi mengalami defisit pasca tahun 2036. Dari sisi infrastruktur kebencanaan, wilayah ini sudah memiliki 213 rambu, 4 early warning system, dan 13 titik evakuasi. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan dasar yang cukup baik. Namun, jangkauan layanannya masih belum merata, sehingga ketahanan kawasan terhadap bencana masih perlu ditingkatkan. Untuk infrastruktur persampahan, pengelolaan sampah di wilayah ini belum cukup maksimal. Terlihat dari TPA Purbayu yang menjadi tempat pembuangan akhir sudah melebihi kapasitas, sementara semua TPS 3R di Pangandaran sudah tidak aktif. Kemudian sebesar 85,1% masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi karena waktu tempuh yang lebih cepat. Ketergantungan ini berakar dari terbatasnya transportasi umum yang menciptakan siklus kausalitas sirkuler permasalahan transportasi umum. Mayoritas jalan memiliki LOS A dan B dengan terburuk yaitu LOSD, dan kondisi existing ada 11 dari 14 ruas jalan yang tidak sesuai dengan standar teknis Permen PUPR nomor 5 tahun 2023. Rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,1 hingga 6,5 tahun atau setara lulusan SD. Angka ini berada di bawah standar kabupaten dan nasional yang dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk memasuki dunia kerja lebih tinggi. Sektor formal sudah sesuai dengan kualifikasi, namun sektor informal tetap mendominasi sebesar 52,1%. Hal ini menunjukkan keterbatasan lapangan kerja formal dalam menampung lulusan pendidikan tinggi saat ini. Lapangan kerja terbagi berdasarkan potensi dan wilayah. Pananjung dan Pangandaran didominasi sektor pariwisata serta jasa. Kemudian Babakan dan Wonoharjo didominasi sektor agraris tradisional. Secara umum, kesejahteraan masyarakat masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, dengan pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
Kemudian, meskipun bertumpu kuat pada sektor pariwisata, ekonomi Pangandaran saat ini masih terjebak pada kondisi low growth, low income. Salah satu penyebab stagnasi tersebut adalah lemahnya tata kelola UMKM dan kendala permodalan, di mana pelaku usaha masih menghadapi asimetri informasi dan jangkauan fasilitasi dari pemerintah yang belum merata. Kemudian UMKM berkembang mengikuti arus wisata dan preferensi pasar, tapi rantai pasok UMKM menjadi sangat rentan. Meski mereka berusaha dinamis mengikuti tren pasar, pergerakan mereka terhambat oleh biaya logistik yang mahal dan kerentanan pendapatan akibat fluktuasi musim wisata. Kemudian di sini BUMDes memiliki struktur kelembagaan yang jelas mulai dari musyawarah desa hingga pengelola unit usaha. Pemdes dan pengurus BUMDes berperan sebagai key player, sementara masyarakat, UMKM, dan kelompok wisata menjadi penerima manfaat utama. Nah, di sini terdapat diagram fishbone yang kami gunakan untuk memetakan akar penyebab permasalahan BUMDes. Pada sisi kiri fishbone menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes terhambat oleh keterbatasan SDM, manajemen pembiayaan, dan pemasaran. Sementara itu, sisi kanan menunjukkan bahwa kemandirian pembiayaan masih terkendala kapasitas pengelola, perencanaan usaha, dan diversifikasi sumber dana, serta dukungan eksternal yang terbatas. Secara umum, BUMDes mengandalkan modal desa dan laba usaha. Kontribusi PADES didorong oleh sektor yang paling sesuai dengan potensi lokal, sehingga kemandirian lebih ditentukan oleh pengelolaan usaha daripada jenis sektornya. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan analisis. Pengembangan kawasan pariwisata alam Pangandaran memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, namun realisasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur dasar, dominasi tenaga kerja informal berpendidikan dasar, kurang aksesibelnya permodalan dan teknologi digital bagi UMKM, minimnya kontribusi BUMDes karena salah sasaran sektor usaha, serta belum terintegrasinya strategi mitigasi bencana secara menyeluruh. Selanjutnya masuk ke bagian rekomendasi. Berikut merupakan hasil analisis SWOT internal yang mengidentifikasi faktor-faktor strength dan weaknesses. Berikut berikut merupakan hasil opportunities dan juga tricksnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi strategi berdata pada kuadran 1 atau agresif strategi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan bersifat ekspansif, visioner, dan berorientasi pada pertumbuhan. Rekomendasi pertama adalah memperkuat kerjasama antara SMK, industri pariwisata, dan pemerintah daerah dalam menjamin penyerapan tenaga kerja lokal di sektor wisata wilayah perkotaan Pangandaran. Implementasinya dilakukan melalui penyesuaian kurikulum SMK dengan standar kompetensi industri lokal, pembentukan unit penyelarasan dan penempatan kerja berbasis data, kebutuhan real industri pariwisata setempat, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha wisata yang prioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal bersertifikat. Kemudian di sini rekomendasi kedua adalah pengembangan destinasi wisata pesisir barat yang dikelola secara kolektif oleh komunitas lokal berbasis mitigasi bencana. Implementasinya dilakukan melalui pembentukan kelompok pengelola destinasi wisata yang mengintegrasikan peran BUMDes dan masyarakat lokal, serta peningkatan fasilitas mitigasi risiko bencana di sepanjang kawasan pembangunan. Rekomendasi ketiga adalah memanfaatkan kekuatan sektor pariwisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong realisasi reaktivasi rel kereta api. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan dokumen justifikasi ekonomi dan urgensi, pemetaan sosial dan mitigasi risiko masyarakat terdampak dari pembebasan lahan, serta konsolidasi komitmen industri pariwisata sebagai penjamin pasar. Kemudian rekomendasi keempat adalah memperluas peran BUMDes sebagai operator digital yang menghubungkan UMKM lokal dengan pasar yang lebih luas. Implementasinya dilakukan melalui pengembangan platform digital terintegrasi, pembangunan database pariwisata yang dikelola bersama pemerintah daerah, serta penguatan kapasitas BUMDes dalam mengelola marketplace digital. Dengan skema ini, BUMDes berperan sebagai penghubung antara UMKM dan konsumen, sekaligus mendukung promosi produk lokal dan destinasi wisata secara lebih efektif. Rekomendasi kelima adalah membangun rantai suplai yang menghubungkan UMKM, BUMDes, dan pelaku pariwisata. Dalam skema ini, UMKM berperan sebagai pemasok, BUMDes sebagai fasilitator, dan pelaku usaha wisata sebagai pasar. Implementasinya didukung melalui pemetaan dan standarisasi produk, penyesuaian unit usaha BUMDes, serta peningkatan kapasitas UMKM sesuai kebutuhan sektor wisata. Dengan skema ini, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku wisata, tetapi juga mendorong efek berganda bagi produsen bahan baku dan sektor pendukung lainnya. Sekian pemaparan fakta dan analisis dari Studio Wilayah Perkotaan Pangandaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.